Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dalam edisi piknik atau rekreasi menuju ke negeri di atas awan Dieng. Pegunungan kerap mendatangkan kabut tipis ataupun awan. Bila kabut itu turun di perkampungan menjelang pagi atau senja dan sinar-sinar lampu penduduk desa menyala, maka terciptalah pemandangan yang sangat indah seperti negeri di atas awan. Beberapa wilayah di Jawa memiliki pemandangan yang sangat indah itu, yang membuat wisatawan rela mendaki gunung menjemput matahari terbit atau menunggu matahari tenggelam di atas bukit. Inilah negeri di atas awan itu. Dieng merupakan salah satu sebutan untuk negeri di atas awan atau di atas kabut. Terdapat di Dieng, yaitu di Jawa Tengah. Kawasan yang disebut negeri di atas awan itu memiliki panorama desa-desa yang diselimuti kabut. Candi-candi dan pepohonan bermunculan di sela-sela kabut, membuat kawasan Dieng seperti berada di atas awan. Teman-teman, selain memburu kabut, wisatawan mendatangi kawasan Dieng yang letaknya di Wonosobo, Jawa Tengah itu untuk menikmati landscape perkebunan. Dieng berlokasi sekitar 1 jam dari kota Wonosobo. Dari puncak Gunung Sindoro, Anda bisa menyaksikan awan yang membentang. Selain menyaksikan awan, kawasan Dieng memiliki objek wisata yang sangat banyak. Untuk dapat menikmati pemandangan negeri di atas awan, teman-teman dapat melihat dari Bukit Sikunir Dieng. Bagi Anda para wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan Bukit Sikunir Dieng namun datang sendiri tanpa agen tour maupun guide lokal, Dieng bisa melihat panduan jalan cara menuju ke Bukit Sikunir sebagai berikut. Petunjuk jalan menuju ke Bukit Sikunir kami mulai dari pertigaan pusat Dieng. Kami anggap kalian atau teman-teman sudah bisa berada di desa Dieng. Sedangkan bagi kalian teman-teman yang belum tahu ke jalan arah ke Bukit Sikunir, bisa dilihat pada akses kota Wonosobo dari Google Maps. Dari pertigaan Dieng menuju Sikunir, ketika teman-teman berada di pertigaan desa Dieng dari arah kota Wonosobo, selanjutnya ambil arah ke kiri. Pertigaan Dieng tersebut memiliki ciri tugu tulisan Dieng. Sangat besar loh teman tulisannya. Ya, itu tulisan Dieng atau tugu yang bertuliskan Dieng di sisi jalan. Kemudian lurus saja ikuti jalan tersebut hingga sampai di kawasan Telaga Warna. Setelah melewati kawasan Telaga Warna, terdapat pertigaan lagi teman. Jika ke kanan Anda akan menuju ke kawasan Kawah Sikidang, maka kalau menuju ke Bukit Sikunir beloklah ke kiri. Selanjutnya akan bertemu pertigaan ke arah DPT. Silakan dilanjutkan. Tak jauh dari pertigaan tersebut akan ada lagi pertigaan yang ke kiri menuju DPT atau Dieng Plateau Theater. Jadi silakan ambil jalan yang lurus untuk menuju ke Bukit Sikunir. Masih lurus menuju Bukit Sikunir, Anda akan melewati perkampungan rumah warga, lalu masuk area desa Sembungan. Jika teman-teman sudah sampai di sini, maka sudah dekat loh dengan tujuan, yaitu Bukit Sikunir. Ini merupakan gerbang desa Sembungan yang terkenal sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa. Teman-teman cukup berjalan lagi mengikuti jalan di perkampungan tersebut dan sudah sampai di lokasi.
Teman-teman, ada tips loh untuk berkunjung ke Bukit Sikunir ini. Jangan berkunjung di hari libur jika ingin menghindari antrian yang panjang. Mendakilah pada waktu subuh, karena umumnya para wisatawan itu menginap atau berkemah dulu di sekitar Telaga Cebong sebelum kemudian mendaki Sikunir. Bawalah pakaian serba hangat karena udaranya memang ekstrim sangat dingin. Pastikan kunjungan teman-teman ke Sikunir sudah satu paket dengan objek wisata di yang lainnya. Berkunjunglah di musim kemarau agar pemandangan sunrise tidak tertutup kabut. Nah teman-teman, yang ini adalah perjalanan kita menuju Bukit Sikunir. Dari sana teman-teman, ada bonus pemandangan telaga yang sangat indah yang disebut Telaga Cebong. Teman, bisa dibayangkan kalau melihat sunrise dari atas gunung, mungkin sudah banyak banget yang ketagihan karena memang saking indahnya. Tapi pasti ada saja alasannya buat mendaki gunung. Di antaranya malas atau ngebayangin pas ngedakinya, atau dari persiapannya saja sudah tidak sanggup karena harus kuat fisik dan sebagainya. Teman-teman jangan lupa, jika sudah memantapkan hati menuju ke puncak Bukit Sikunir, maka teman-teman harus menyiapkan peralatan busana di sana atau beli di sekitar jalan menuju ke puncak, yaitu jangan lupa syal, topi tebal, kalau perlu jas hujan atau payung, dan juga jaketnya yang tebal. Nah teman-teman, kita sudah sampai di puncak gunung atau Bukit Sikunir. Lihatlah para fotografer berlomba-lomba untuk mengabadikan event atau saat-saat terbaik ketika sunrise seperti ini teman-teman, sangat indah. Subhanallah teman-teman. Alhamdulillah kita juga sampai di sana tepat ketika matahari terbit. Waktu mendaki teman-teman sekitar 30 menit ke puncak bukit. Teman-teman bakal disuguhi pemandangan lautan awan dan matahari terbit yang menawan. Tidak hanya sunrise teman-teman, kalian juga bakal disuguhi pemandangan Gunung Sindoro yang menjulang tinggi ke angkasa. Nah, itulah info wisata Bukit Sikunir yang bisa menjadi bekal teman-teman nanti. Sekarang, kapan rencanamu untuk pergi ke sana? Setelah puas menikmati pemandangan yang indah, baik sunrise maupun negeri di atas awan, kita akan menuruni Bukit Sikunir. Hati-hati teman-teman kalau sedang berjalan, karena ada sebagian yang terjal. Teman-teman harus berpegangan dengan tongkat-tongkat ataupun batas pagar pejalan yang ada di tengah maupun di samping jalan setapak menuruni Bukit Sikunir ini teman-teman ya. Saatnya kita kembali ke kendaraan yang ada di parkiran bus. Kita naik Tayo lagi atau bis ini, atau kendaraan pribadi juga bisa. Kita akan menuju ke tempat wisata berikutnya, yaitu kita menuju ke tempat Candi Gatotkaca dan Candi Arjuna. Gatotkaca adalah salah satu candi Hindu yang berada di dataran tinggi Dieng di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
Candi ini terletak di sebelah barat kompleks Percandian Arjuna, di tepi jalan ke arah Candi Bima di seberang Museum Dieng Kailasa. Kompleks Candi Dieng merupakan kumpulan candi yang terletak di kaki pegunungan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Sejarah candi bercorak Hindu aliran Siwa ini masih menyimpan misteri, termasuk asal-usul maupun pendirinya. Candi Dieng disebut-sebut sebagai bangunan keagamaan tertua di Jawa. Dikutip dari situs resmi Perpustakaan Nasional RI, para ahli memperkirakan Candi Dieng dibangun atas perintah raja-raja dari Wangsa Sanjaya. Meskipun hingga kini belum ditemukan informasi tertulis mengenai asal-usul kompleks candi ini. Kita berada di Candi Arjuna. Candi Arjuna adalah sebuah bangunan candi Hindu yang terletak di dataran tinggi Dieng. Kabupatennya Banjarnegara, Jawa Tengah, negara Indonesia. Gaya arsitektur Candi Jawa Tengahan. Lokasi keberadaannya sekali lagi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Candi di kompleks Pegunungan Dieng ini adalah merupakan tujuan kedua tempat wisata candi di Jawa Tengah setelah Borobudur di Kabupaten Magelang. Dieng mempunyai banyak sekali pilihan tempat wisata bagi teman-teman yang meliputi wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata kuliner. Untuk kategori wisata alam, Dieng mempunyai beberapa tempat wisata terpopuler, diantaranya adalah Kawah Sikidang, Telaga Warna, Sunrise, Sikunir, Gunung Prau, Telaga Menjer, dan sebagainya. Adapun lokasi atau alamat Candi Dieng tersebut yaitu berada di Dieng Kulon, Kecamatan Banjarnegara, Jawa Tengah. Anda juga dapat mengetahui lokasi tersebut dengan bantuan Google Maps. Untuk harga tiket masuk Candi Dieng tidak begitu mahal karena sekitar 10.000 saja. Anda sudah bisa menikmati indahnya candi di atas awan. Tiket tersebut juga sekaligus tiket masuk Kawah Sikidang. Untuk rute menuju Candi Dieng sebenarnya ada dua rute yang bisa dilalui, yaitu via Wonosobo dan via Banjarnegara. Namun kebanyakan wisatawan mengunjungi Candi Dieng lebih memilih rute Wonosobo karena kondisi jalan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan rute Banjarnegara. Bagi teman-teman yang menggunakan kendaraan pribadi untuk mengunjungi Dieng, maka teman-teman harus menuju ke kota Wonosobo terlebih dahulu. Lalu cari alun-alun kota Wonosobo. Sesampai di alun-alun terdapat jalan Dieng dan ikuti jalan tersebut ke arah utara hingga sampai ke pintu masuk Candi Dieng yang berada di kiri jalan. Tetapi jika teman-teman menggunakan fasilitas transportasi umum sebagai kendaraan menuju Dieng, maka teman-teman bisa menuju ke terminal Mendala Wonosobo. Setelah sampai di terminal, lanjutkan perjalanan dengan menaiki angkot atau tayo atau elep atau bus jurusan kota Wonosobo. Setelah sampai di pemberhentian, maka Anda harus melanjutkan perjalanan dengan bus jurusan Wonosobo Dieng hingga sampai di pintu masuk Candi Dieng. Rute terbaik dari kota-kota besar di Indonesia menuju Dieng adalah sangat beragam, teman-teman ya. Teman-teman dapat memilih mana jalan yang mungkin terjangkau. Teman, sampai di sini dulu perjalanan kita, mulai dari perjalanan ke Bukit Sikunir dengan pemandangan sunrise dan bonus Telaga Cebong. Kemudian kita menurunnya dan kita menuju ke candi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.